Universitas Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen penguji, dosen pembimbing Ika Atika, SHI, MH, serta rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian ini. Perkenalkan, saya Ahmad Marlan, mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Akibat Hukum Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat Nikah Siri Terhadap Status Anak dan Keperdataannya. Next. Langsung saja ke latar belakang. Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki peran penting dalam membentuk keturunan dan menjaga tatanan sosial umat manusia. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk melahirkan keturunan yang sah dan menjaga nasab. Oleh karena itu, sahnya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut syariat, melainkan juga oleh legalitas administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya fenomena perkawinan tidak tercatat yaitu nikah siri masih marak terjadi di berbagai daerah, baik karena faktor ekonomi, budaya, kurangnya kesadaran hukum, maupun karena keinginan untuk menghindari ketentuan hukum tertentu seperti batas usia perkawinan. Fenomena nikah siri menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan moral. Secara agama, perkawinan tersebut sering dianggap sah karena memenuhi rukun nikah, adanya calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Tetapi secara hukum, negara tidak memiliki kekuatan pembuktian dan pengakuan administratif. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, tidak dapat dicantumkan nama ayahnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menyatakan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan berdasarkan perkawinan yang sah. Next. Nah, rumusan masalah dibagi tiga. Yang pertama ada bagaimana kedudukan pernikahan dini yang tidak tercatat atau nikah siri dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Yang kedua, bagaimana akibat hukum pernikahan dini yang tidak tercatat terhadap status anak dan hak-hak keperdataannya berdasarkan hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, ada bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan dini yang tidak tercatat. Next. Tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama, menganalisis dan menjelaskan kedudukan pernikahan dini yang tidak tercatat atau nikah siri dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan akibat hukum pernikahan dini yang tidak tercatat terhadap status anak dan hak-hak keperdataannya berdasarkan hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, ada merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak keperdataan anak yang lahir dan pernikahan dini yang tidak tercatat. Next. Nah, ada juga manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoris maupun praktis, yaitu manfaat secara teoris, memberikan kontribusi
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait problematika pernikahan dini yang tidak tercatat dan dampaknya terhadap status anak. Manfaat secara praktis bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan permohonan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat terhadap masa depan anak. Next. Studi penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki orientasitas dengan fokus pada pernikahan dini dan tidak tercatat dampaknya terhadap hak keperdataan anak secara komprehensif, menggrasifikasi perspektif hukum Islam dan positif Indonesia. Yang pertama ada Ahmad Fauzi dari tahun 2020, problematika nikah siri secara umum. Penelitian ini lebih spesifik pada pernikahan dini. Yang kedua ada Siti Aminah dari tahun 2021. Perlindungan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat, tidak fokus pada dimensi pernikahan dini. Dan yang ketiga dari Muhammad Ridwan dari tahun 2019. Akibat hukum perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat, tidak membahas ketidakadaan pencatatan. Yang keempat dari Nurul Holisad dari tahun 2022, upaya perlindungan hukum bagi perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini membahas mekanisme isbat nikah sebagai solusi hukum. Yang kelima ada Fatimah dari tahun 2023. Hak keperdataan anak keluar nikah pasca putusan MK tidak dalam konteks pernikahan dini tidak tercatat. Ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Yang kedua ada sumber hukum. Sumber hukum dibagi dua. Yang pertama ada sumber hukum primer. Sumber hukum primer yaitu ada Al-Quran, hadis, KHI, undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, undang-undang administrasi kependudukan, peraturan Menteri Agama, dan putusan pengadilan. Yang kedua ada sumber hukum sekunder. Kitab fikih, buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Yang keempat ada analisis data. Analisis ini dengan pola pikir deduktif-induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Next. Terus ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep-konsep fundamental dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan, status anak, dan hak keperdataan. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang status anak dari pernikahan dini yang tidak tercatat, serta mengaspirasi solusi hukum yang dapat melindungi hak keperdataan anak dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralis.
Sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan kerangka pemikiran dan sistematika penulisan. Yang kedua ada bab 2 tujuan pustaka. Bab ini berisi kajian teoritis mengenai konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan, pernikahan dini dan nikah siri, status anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, hak keperdataan anak serta mekanisme isbat nikah. Bab yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian, meliputi kedudukan pernikahan dini yang tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Akibat hukum pernikahannya, dini yang tidak tercatat terhadap status anak dan keperdataannya. Dan bab yang terakhir yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang dikaji. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.